Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, saya Juliana Puspitasari dengan NPM A1D021001 dari Prodi Pendidikan Biologi. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, pada video kali ini, saya akan melanjutkan materi mengenai yang pertama, politik pemerintah terhadap pendidikan Indonesia, kemudian yang kedua, peranan pendidikan dalam menumbuhkan kecerdasan emosional. Nah, yang pertama, politik pemerintah terhadap pendidikan Indonesia. Pendidikan adalah upaya utama dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik agar dapat menjadi nyata dan tidak hanya bermanfaat bagi kehidupannya, tapi juga bagi banyak orang. Pendidikan merupakan bagian dari kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia yang harus terpenuhi. Maka, kunci keberhasilan pendidikan adalah dengan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan. Politik pada pendidikan yang diharapkan tentunya berpihak pada rakyat kecil atau miskin. Karena hingga hari ini masih banyak orang tua yang belum mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya bahkan pada tingkat dasar sekalipun. Dengan melihat kondisi yang seperti ini, bagaimana mungkin bangsa ini bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa di luar yang kualitas pendidikan dan sumber daya manusianya itu sudah lebih maju. Dalam konteks politik lebih khususnya, dengan kondisi pendidikan yang seperti itu, bagaimana mungkin agenda pendidikan dan politik bisa dilaksanakan dengan lancar dan bisa menghasilkan kualitas budaya politik yang diharapkan banyak orang? Maka seharusnya agenda pendidikan dan politik memberikan seluas-luasnya kepada seluruh rakyat untuk belajar atau mengemban pendidikan setinggi-tingginya tanpa ada celah diskriminatif sekecil apapun. Menyoroti kondisi saat ini, kenyataan publik dan pendidikan yang ada di negara kita bisa dikatakan belum sepenuhnya merdeka. Hal itu bisa kita lihat dari komitmen pemerintah yang masih rendah dalam mewujudkan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang bebas akan biaya, kurangnya penghargaan terhadap profesionalisme dan juga kesejahteraan tenaga pengajar, rendahnya mutu dan juga daya saing pendidikan, upaya otonomi pendidikan yang masih simpang siur dan lain sebagainya. Sampai saat ini, negara kita masih dihadapkan pada tantangan besar untuk mencerdaskan anak bangsa. Hal itu dipengaruhi karena masih terjadi kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan adanya bantuan operasional sekolah atau BOS. Meskipun pemerintah telah menyediakan bantuan tersebut untuk jenjang pendidikan dasar, masih ditemukan adanya beberapa sekolah yang masih menarik berbagai macam iuran, sehingga hal tersebut memberatkan orang tua murid, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. Maka dari itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat mengantarkan pendidikan Indonesia itu untuk lebih terarah. Di antaranya dengan cara, yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan, dalam kata lain, pemerataan pendidikan. Yang kedua, perbaikan kurikulum, di mana pendidikan lebih diarahkan pada sistem yang terbuka. Gunanya untuk membentuk karakter dan pengembangan potensi yang ada di setiap diri siswa. Kemudian yang ketiga, optimalisasi penggunaan anggaran pendidikan yang diterima sebesar 20% dari APBN yang telah diamanahkan di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4. Nah, kemudian yang keempat, membebaskan biaya pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan juga menengah. Dengan komitmen kuat dari pemerintah untuk membebaskan peserta didik yang bersifat iuran, fasilitas sekolah, dan lainnya. Kemudian yang kelima, pemerintah baik pusat maupun daerah harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya untuk sekolah yang berada di daerah terpencil, gunanya untuk mempermudah dalam mengakses proses pembelajaran dalam menunjang proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, kemudian yang kedua, peran pendidikan dalam menumbuhkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional penting ditanamkan pada siswa karena pada kecerdasan emosional yang berperan adalah hati. Hati mengaktifkan nilai-nilai yang paling dalam, mengubahnya dari sesuatu yang dipikir menjadi sesuatu yang dijalani. Hati mengetahui hal-hal yang dapat atau tidak dapat diketahui oleh pikiran. Hati adalah sumber keberanian dan semangat, integritas, dan komitmen. Jelasnya, kecerdasan emosional itu menuntut kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan dengan tepat, termasuk untuk memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, serta membina hubungan dengan orang lain.
Untuk dapat menumbuhkan kecerdasan emosional yang bagus pada siswa, perlulah peran serta lembaga pendidikan. Sekolah dituntut untuk memainkan peran dan tanggung jawabnya untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai yang baik dan membantu para siswa membentuk dan membangun karakter mereka dengan nilai-nilai yang baik. Dalam hal ini, pendidikan mengajukan adanya pendidikan karakter yang diarahkan untuk memberikan tekanan pada nilai-nilai tertentu, seperti rasa hormat, tanggung jawab, jujur, peduli, dan adil, serta membantu siswa untuk memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka sendiri. Dalam membentuk kecerdasan emosional seseorang, maka pendidikan berperan sebagai pendidikan nilai. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter, serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional juga bertujuan untuk membangun potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ada 3 cara untuk menumbuhkan kecerdasan emosional. Yang pertama, sekolah harus mengarahkan siswa untuk merespon berbagai macam masalah yang muncul dalam masyarakat. Yang kedua, memberikan pengetahuan tentang arti penting komunikasi dan kepedulian terhadap sesama, sehingga siswa termotivasi lebih banyak bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, guru hendaknya selalu menumbuhkan optimisme dan percaya diri pada siswa. Nah, itu tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.